Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga panjenengan semua sehat selalu, puasanya lancar, dan juga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sholat tasbih. Kalau sholat tarawih kan setiap malam di bulan Ramadan kita sholat tarawih ya. Ini tentang sholat tasbih. Nah, tentang sholat tasbih ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sholat tasbih. Tapi saya akan menukil hadis yang tercantum di kitab Khosoisul Umatil Muhammadiyah ini, bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad adalah sholat tasbih. Saya bacakan hadisnya. An Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibni Abdul Muthalib. Jadi Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya, ya Abbas ya ammah, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyatahu. Kanjeng Nabi berkata kepada pamannya Sayyidina Abbas, wahai pamanku Abbas, saya akan memberikan kepadamu, kepada panjenengan, tentang amalan yang kalau panjenengan mau mengamalkan, kalau Anda mau mengamalkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang baru, yang disengaja dan yang tidak disengaja, yang kecil dan yang besar, yang rahasia dan yang terang-terangan. Tetapi di sini musannif kitab ini memberikan catatan bahwa kalau dosa besar tetap harus disertai dengan taubat. Jadi tidak cukup dengan sholat tasbih. Itu catatan dari pengarang kitab ini. Jadi sholat tasbih ini diantara fadilahnya adalah bisa menghapus dosa-dosa yang kecil, menghapus dosa-dosa yang sirron wa alanin. Artinya sirron itu berarti dosa-dosa yang tahu hanya diri kita, itu sirron wa alaniyatan adalah dosa-dosa yang orang lain juga tahu. Kemudian dosa-dosa yang telah lampau dan dosa-dosa yang baru saja dikerjakan. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana tata cara sholat tasbih itu. Sholat tasbih itu 4 rakaat, 2 rakaat salam. Di sini Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu juga menyebutkan 4 rakaat itu. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah adalah Quran surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua adalah Quran surat Al-Asr, yaitu Wal Asri. Kemudian yang ketiga setelah Fatihah itu Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang terakhir adalah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Tata caranya adalah seperti ini. Niat sholat tasbih, sholli sunatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah, kemudian rakaat pertama kan At-Takatsur. Setelah At-Takatsur membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Cara menghitungnya, jari kita itu kan ada 5, masing-masing jari ada 3 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah selesai 15 terus ruku, Allahu Akbar, membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Cara menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1, 10. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Di situ setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, membaca tasbih lagi 10 kali. Setelah i'tidal, sujud yang pertama. Setelah sujud, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau itu boleh dibaca boleh tidak, terus membaca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus iftirash,
duduk iftirash, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, terus membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus sujud yang kedua membaca tasbih lagi, setelah tasbih yang 3 biasa kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus bangun dari sujud itu kan, kalau rakaat kedua kan biasanya langsung berdiri. Lah untuk salat tasbih itu bangun dari sujud itu Allahu Akbar, terus duduk dulu. Duduknya duduk iftirash. Sebelum berdiri itu duduk dulu, baca tasbih 10 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali, terus berdiri tanpa membaca Allahu Akbar, karena takbirnya sudah dibaca ketika bangun dari sujud itu, kemudian membaca tasbih terus berdiri. Dilanjutkan dengan rakaat kedua membaca seperti biasa Fatihah, setelah Fatihah wal asri. Terus dilakukan seperti itu terus berulang sampai tahiyat, duduk tahiyat. Setelah selesai membaca tahiyat, membaca tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali juga, baru kemudian salam. Jadi kalau dihitung ini dalam 2 rakaat ini, rakaat pertama itu 75 tasbih, rakaat kedua 75 tasbih, kan berarti 150. Sementara salat tasbih 4 rakaat berarti dalam satu salat membaca 300 tasbih. Nanti bisa dihitung sendiri apa yang saya jelaskan tadi, jumlahnya ada berapa. Kalau dihitung itu jumlahnya 300 tasbih. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum pernah melaksanakannya memang ini ya agak berat ya. Apalagi kalau ngantuk itu, sholat tasbih itu bisa jelungup gitu. Dulu pas di pondok itu ada teman-teman yang masih kecil, usia sanawiyah kelas 1 itu, kalau pas sholat tasbih itu kadang khusyuk banget itu sujudnya, sampai nggak bangun-bangun. Jadi karena sujud lama, terus yang lain berdiri dia masih sujud. Ternyata habis itu mak kelipuk belundung karena ternyata tidur. Lah, sholat tasbih ini memang perlu meluangkan waktu, memang perlu diniatkan, karena memang agak berat, beda dengan sholat-sholat yang lain. Lah, dalam hal ini hadis yang panjang ini kemudian Nabi mengingatkan ini. Wa ini stata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan. Kalau memang mampu setiap hari sholat tasbih. Kalau memang mampu dan waktunya sempat, faf'al, lakukan. Fa ilam tastati fa fi kulli jum'atin marratan. Kalau nggak mampu sehari, setiap hari nggak mampu, maka lakukan di hari Jumat. Berarti seminggu sekali. Fa ilam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Tapi kalau tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Fa ilam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Jika tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Jika tidak mampu setahun sekali, paling enggak seumur hidup pernah melakukan sholat tasbih. Nah, itu makanya perlu, kenapa ini tema ini saya angkat di video ini ya, paling enggak bagi yang belum pernah ya sesekali lah sholat tasbih. Kalau bisa ya, kalau enggak bisa ya setahun sekali. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak paling nggak pernah melaksanakan sholat tasbih. Karena ini adalah syariat yang dianugerahkan Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan tadi bahwa sholat tasbih ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Sayyidina Abbas, adalah sholat yang bisa melebur dosa-dosa kita. Tentu banyak cara untuk melebur dosa-dosa kita, dengan membaca istighfar, dengan membaca sholawat, dengan membaca Al-Quran, itu juga termasuk melebur dosa. Tetapi salah satu yang istimewa diantaranya adalah sholat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adapun waktunya, sholat tasbih itu kapan melaksanakannya? Tentu waktu yang paling istimewa adalah sepertiga malam yang terakhir. Tapi sholat tasbih boleh dilakukan kapan saja boleh, asalkan tidak di waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunat, seperti setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan ketika
akan memasuki waktu zuhur. Semoga bermanfaat. Mari kita laksanakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.